Sebentar kita tundukkan kepala kita berdoa. Dengan segenap hati kami dan dengan segenap kerendahan hati kami, Tuhan, datang memuji, menyembah Engkau dan sujud kepadamu. Karena begitu besar keajaiban-Mu, kasih-Mu di dalam hidup kami. Engkau yang rela matikan bagi hidup kami oleh karena kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, di pada saat ini juga kami bersyukur di hari kebangkitan-Mu mengalahkan kematian. Engkau adalah anak Allah yang luar biasa, pertanda Engkau adalah Tuhan. Kematian tidak mampu mengekang Engkau ya Tuhan, karena Engkau benar-benar adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemerdekaan yang Kau berikan bagi hidup kami, keselamatan yang Kau berikan, biarlah dengan tunduk hati kami memuji Engkau dan bersyukur. Kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan pelayanan daripada firman. Berkati sertai hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa daripada Roh-Mu dan suasana sorga biarlah terjadi di tempat ini. Bahkan semua umat ini Tuhan akan Engkau urapi, Engkau materaikan Roh-Mu, sehingga mereka adalah umat-umat perjanjian baru yang sudah Engkau materaikan dengan darah-Mu. Mereka adalah umat-umat yang sudah Engkau merdekakan. Pada saat ini juga kami akan belajar firman. Berkuasalah Engkau di ruangan ini, memberkati kami, jaga hati kami, pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, menang kematian dan menang kebangkitan daripada Tuhan. Nungatalu hamatia dibain Tuhan Yesus. Dan ini semua adalah hadiah yang terbesar, karya terbesar yang kita peroleh di dalam hidup kita. Kita mau bernyanyi Nungatalu hamatia dibain Tuhan Yesus. Aina hidup ibana somona hidup nai. Haleluya. Hallelujah.
Puji dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur. Hari ini adalah hari penuh dengan sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, hari ini adalah hari kebahagiaan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam dulu kiri kananmu, katakan kamu beruntung sebagai orang Kristen. Puji Tuhan. Amin. Ya. Tuhanmu, dengarkan, Tuhanmu, Rajamu bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Amin. Oke, sampai angkat dulu pokoknya dulu. Ya. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, taruh sini aja, cokan di sana. Ya, hadapan kemarin. Ini nampaknya udah kayak sepisita ini beda dunia panasnya ya. Kenapa aku nak ikut juga? Warna, mana sih maju tapain? Marah mau majlis soal aset kompa hebat. Terus maju mata. Saya betul menuju tapain. Ya. 30 juta balik deh. 10 kali 40 lagu. Warnanya deh. Kalau kalian musisi itu tadi ya. Aku nomor 2 orang dengan buku udah beda. Langsung ya. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, saudara mungkin pernah mendengarkan beberapa berita YouTube yang mencurigai, yang tidak meyakini Yesus disalibkan. Ada dia beredar YouTube-nya, katanya yang disalibkan itu bukan Yesus, tapi siapa? Siapa? Ya betul, siapa? Judas Iskariot. Ya, kalau saudara mendengarkan itu, dan di TikTok saya batalkan itu, tidak pernah Alkitab Allah berkata Judas Iskariot harus mati menebus dosa-dosa umat manusia. Amin. Gak ada itu. Ya. Dan ada orang yang mencurigai dan tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, Dia adalah Tuhan terbukti dari Dia bangkit dari antara orang mati. Kalau manusia biasa itu masih bobo-bobo dia. Seperti yang di sana itu. Dia masih bobo-bobo dia. Ya, masih istirahat dengan tenang. Tapi Yesus adalah Tuhan, Dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari kemenangan ini kita akan melihat bahwasanya Yesus itu adalah benar. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di hari Jumat, di Paskah, di hari kematian, kita saya baca firman Tuhan pas jam berapa? Sampai jam 3. Saya katakan pada waktu itu, lihat nanti pasti akan nyata seperti Alkitab. Dan hari Jumat itu saudara, apa yang terjadi? Pas jam 3 atau jam 2 itu sudah mendung dan hujan. Dan itu pasti Bapak Ibu Saudara. Nanti ini yang masih bawaan-bawaan zaman-zaman dulu dengan saya, nanti akan kita pelajari satu pujian. Ya, Nabor hado Tuhan Tumpang ajarannya Maila marsinonda Matania
tapi Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bangkit di hari yang ketiga. Puji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, mulai dari kematian dan kebangkitan ini, saya mau ajarkan kepada saudara agar saudara jangan salah paham. Oke? Nanti saya akan khotbahkan tentang kebangkitan. Saudara, hari Minggu seperti ini masih sering orang Kristen berkata, hari Minggu seperti ini adalah hari perhentian. Gereja pernah coba alanya hado memperingati hari perhentian. Tapi mau saya katakan kepada saudara, perhatikan agar jangan salah saudara memahami. Ada gereja yang memperingati hari perhentian. Hari perhentian itu adalah hari Sabat, hari Sabtu, bukan hari Minggu. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, hari perhentian bukanlah hari Minggu, tapi hari Sabtu, Sabat. Dan ada, perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada gereja yang beribadah pada hari Sabtu. Tidak usah kita sebut gereja mana. Mereka itu adalah memperingati hari perhentian, hari Sabat, ya, yaitu hari ketujuh, ya. Kalau Anda coba saya hitung, benarkah hari Sabtu itu hari ketujuh? Sojosika. Ini biar kita buktikan Bapak Ibu Saudara, ini akan kita luruskan selama ini. Sini, lihat nama kamera. Kalau hari Minggu, hari ketujuh perhentian, coba kira, benar nggak? Pas, pakai tangan, itu kita mau main. Hah? Coba. Sabtu, Senin, Selasa. Jadi minggunya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hah? Dari mana kita mulai? Hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu inilah hari perhentian, bukan hari Minggu. Inilah hari Sabat, hari ketujuh. Orang gereja lain itu mungkin Anda sudah tahu, tapi saya nggak sebut. Makanya mereka berkata 7 day. Ya, hari ketujuh gereja 7 day. Orang Batak bilang 7 day karena namanya orang Batak dulu ini adalah Belanda. Di dogma agama si pandai. Agama si pandai ini nama doa apa? 7 day. Mandokon agama gereja ada. Morodan dulu idokon agama si pandai kan? Mandokon hari 7 day. Kalau agama mandokon ay wono ay si pandai ini. Mandokon hari ketujuh 7 day. Kalau agama mandok 7 day gawiahan. Agama si pandai ini, agama si pandai itu nani dokona di mana hari Sabtu beribadah. 7 day hari ketujuh di dok halapata agama si pandai. Oke, silakan duduk. Ya, orang mau mipa. Karena tak kenal nama udah 12. Puji Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saudara jangan berpikir saudara berbuat omong mulai sudah omong. Ayah hari peradilan itu sunari. Sekarang saudara, Anda ke gereja di hari Minggu, pertanda Anda memperingati hari
kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita baca buktinya. Oke, kita buka Bapak Ibu Saudara di Markus 16, kita buka ya. Markus 16, kita mulai ayat pertama. Coba kita perhatikan bagus-bagus. Saya mau siapa dulu yang bacanya mantap. Baca itu. Ya. Aku nggak pasti jago makatai. Alana dan nahola di gerbang sekolah. Saat itu bagas. Karena kalau macaha sekolah tak nyari. Tak di gerbang deh. Sehari-hari udah masuk nih. Aku merasa nggak pasti masuk kalau. Oke, ayat 1. Puji Tuhan. Oke, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan Yesus. Ya. Setelah lewat hari Sabat. Oke. Semalam. Sabtu, Sabat. Terus. Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus. Oke. 1. Maria Magdalena. Ada namanya sini si Maria? Belum datang Pak, belum datang. Hah? Belum datang. Ada si Maria ya? Sakit. Baga-baga dong kasih Maria orangnya. Izin pun lagi sakit. Puji Tuhan. Si Maria Magdalena, terus dan Maria ibu, terus Serta Salome membeli barang bau untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. oke. Maria Magdalena lama tuh Udia disebut karena Maria ibu Yakobus. oke, 2 Salome. tuh aka buru-buru sudena iban na dong tangian tay do indinten iya ka buru-buru lauro tu nanomani iya anggo akabawa nabudari di kode tua doi terlabat dungo. Ya. Iya aka boru-boru lauro tanomani iya aka bawa murung do pesi Petrus alana yang dari laut tu kore di Saritona. Jam 2 mula. HP si Maria korduo do imana sohehe do pe matanya ai nunga wae mana tu dia. Tubuh dia ni Yesus atau buru-buru mau. Ayat 2. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Dia hari pertama minggu itu. Jadi saudara memperingati dan ibadah pada hari Minggu, memperingati hari pertama. Di sinilah mulai dijujur hari. Molo di dahamuan no kalender. Ibadah perjolo Minggu, Senin, Selasa dan DST. Ada DST dan seterusnya. Itu dimulai dari hari Minggu karena inilah hari yang pertama. Jadi saudara, gereja setiap hari Minggu saudara memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke. Ini dulu tradisi orang Batak. Ya, tradisi orang Batak kalau hari kebangkitan ini banyak orang kemana? Ke kuburan. Ibu lape. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sudah mulai itu bergeser. Tradisi itu mulai bergeser. Sekarang gereja-gereja Protestan tidak ada lagi ke kuburan. Sudah ke imana didokna. Aunan mau dokon, anggo pasti bodoh. Imana didokna. Marbuha-buha hijau. Buah-buah hijau. Ya. Bodoh. Ay tabay somoni. Jam 5 kita ibadah sur. Anong naboy doho? Amin. Marbuha-buha hijau kita minggu depan. Tahun depan. Haleluya.
Puji Tuhan. Tohoro. Asa tak mulai. Alana nunggu jam 5 mapuana harbena. Nanti lagi ya. Oke, ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. Satu-satu ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan membunyikan batu itu bagi kita dari pintu? Terus. Tapi ketika mereka melihat Ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu memang sangat besar itu sudah terguling karena batu itu menutup kubur daripada Yesus. Tetapi batu itu sudah terguling, terbuka kuburnya, tidak ada lagi Yesus di situ karena dia sudah bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Ayat yang kelima. Sama-sama. Ya, satu-satu ya. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Akhirnya ayat di launa jalan kuburan pasangna mengandung kami salah mata mengandung di kuburan borna. Hina dorong daina. Saya ditagi horo panen mi. Sonaya horo pamana rumah mi. Oh, bumi. Ina. Hola dihapus. Iluna. Mana ini mana? Tukanan. Tordida. Ada undang berbaju na motor. Anggo laki kan adung na sutangku. Ay punya ni inom na. Daina. Ay sabihan ni dia di botolku siya kaganina panen mi. Wala dibuat dari mana? Tutu pahopu siya gorgonda ano Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Puji Tuhan. Terus, ya gitu. Ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Terus, jangan takut. Ya. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Yesus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Saya tanya, Anda bangga nggak punya Tuhan seperti Yesus ini? Membanggakan? Kalau mati dia terus, kayak mana lah kau? Lu nggak tahu mati ya. Di bait Tuhan nggak ada ini. Aina helo ibadah. Itu nggak ada lagu itu kalau Yesus masih hidup di kubur sana. Tapi untunglah bangkit Yesus dari antara orang mati. Adong maedea. Haleluya. Haleluya. Yesus. Luar biasa orang Kristen berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita bangga punya Tuhan, kita bangga punya Yesus. Dia benar-benar adalah Tuhan dan dia bangkit dari antara orang mati. Tapi saya mau katakan kepada saudara, mulai Yesus mana ini siapa nama dia? Dia dua kemana ustung hehe ubah, tonton, ustung lagi sisi kapan. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7 sama-sama kita baca satu-satu ya. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Iya. Ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka. Puji Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Benar, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saudara juga perhatikan. Dan saudara juga nanti di hari penghakiman Anda juga akan bangkit dari antara orang mati. Dan kau juga akan bangkit
dua. Aladang dia tu siamuna natar surat saya kamu tuh. Saya ini dia mau gereja, jadi dia tu siamuna. Di kiri tua ada lo hata matu sono. Molo ide lo kiamat. Molo ngamati to ma ima kiamat na ini mana. Alanya ada kan tu si. Ayana molo di dokon heirus dok masih namate no mekirno. Hidup kono ma dia to hoi. Molo ngamati to ma ima kiamat na selesai na. Ay ni hata tuh dua-duaku asal di toko bau anggur mie konteta dua-dua nih diangkut bawang. Tapi saudara, kita perhatikan, benarkah orang mati akan dibangkitkan? Benar? Tiho dua nih lo, lu mati lo, mana dia piho mati tidak ada las mati kapala harus nadi sama sering jol mana mati nadi laut ini hidup hadua disuruh menerima upah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Alai angkoho doa tahu justru domainnya sudah. Puji Tuhan. Nah, benarkah? Kita lihat Bapak Ibu Saudara ya. Oke. Nah, kita buka dulu Bapak Ibu Saudara 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15 kita buka. Kita mulai ayat yang pertama. Oke ya. Nah, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau tadi Yesus itu benar-benar bangkit, nah sekarang kamu juga bangkit nanti. Kalau saudara hanya bangkit, hanya mati saja tidak bangkit, amasena. Aku ni mentua, aku merlisu-lisu. Ya, jujur kita makan pangkal sama makan tamu. Kita beli aja. Makan kita di situ. Tapi aku takut masalah kebangkitan ini nanti. Ya, oke. Nah, sekarang kita buka firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama dari 1 Korintus 15. 1 ya. Terus oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. langsung saja ayat yang ketiga lompat. 1 ya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5 1 ya, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kaifas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Puji Tuhan. Nah, Yesus bangkit dari antara orang mati. Bagaimana tentang kita? Oke, langsung saja kita baca di ayat ke-13. 1 ya. Kalau tidak ada kebangkitan dalam mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya, betul kan? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, Yesus juga tidak. Jadi kau nanti begitu di antara kau ada yang ke Lubanjulu, ada yang ke Sipira, ada yang ke Sebesitan, ada entah ke mana? Ada yang ke Kampung Juhan, ada yang ke Porsea, ada yang ke Samosir, ada yang ke Nias, ya. Dimanapun kau nanti dikuburkan pada hari kebangkitan terakhir, kau juga harus bangkit dari antara orang mati untuk menerima upah. Persoalannya justru guru kita mengenal. Haleluya. Ya, Bapak Desta nanti bangkit juga itu. Iya, mau dikuburkan ini ya di apa itu di Teluk Dalam. Di sana juga ada malaikat membangkitkan. Bangkit. Kau tempo hari dan cara kau ibadah amaina. Ya, sana kau. Antri kau dulu di situ. Bangkit satu-satu.
Apa kerja? Supir angkot. Itu dipanggil semua. Bapak Ibu Saudara, nanti itu nyata. Bapak Ibu Saudara, itu nyata. Kalau kita cerita seperti sekarang kayak lucu ya, tapi itu nanti begitu itu terjadi, bingung mau. Dan kalau kita tahu, karena bolokein atau masih namanya berdaging lebar, bingung tuh. Ini virus itu naik. Tapi Bapak Ibu Saudara, semua orang akan dipanggil namanya. Siapa yang tidak tertulis namanya di buku hayat kehidupan, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Di sanalah akan kedengaran gertakan gigi. Semua nama lantar berliku di tuai kima waduan. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kayak gitu kan? Ada ya? Ada. Di kiri tua, saudara tahu apa makanannya di kiri tua? Pinggol, pedas pula itu. Apa lagi? Jawa. CJ. Apa lagi? Pasar Roma. Kamu yang tahu itu? Apa lagi? Saksa. Lebih. Ular. Entok. Biawak. Uluk. Semua kamu makan di kiri tua, tapi anakmu tempe yang ya. Tapi kaum bapak di GBI Marina 1 gak ada seperti itu. Saya jamin ini semua orang-orang kudus ini. Kalau memang ke kiri tua, saya jamin jemaat GBI Marina 1 gak ada yang hadirin ya, yang gak hadir itu memang ya itulah. Carilah dia di kiri siapa? Di Gembata. Ya. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jadi kamu nanti juga kita semua akan happy. Dulu warna saudara, ngiri. Aku tutur, aku banyak pun juga. Bawa, ayam kino to mangai sih nama dulu. Actually tidak ada kisi. Ayam kino to pada guys. Tidak ada orang kino. Ayam mati sih ada. Ayam kamalai kan nama sudah sih. Nah, oleh dia budi. Kalau mesti orang itu, ayam sih dona kamantau. Barang siapa namanya tidak tertulis di buku hayat kehidupan, maka akan dilemparkan kemana? Ke lautan api, yang di sana akan kedengaran gertakan gigi. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat perhentian bersama dengan Bapak Abraham. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi kalau saya lihat Pastor Roma ikut ini ke apa ini? Ke sebelah kiri atau sebelah kanan Pak? Udah pasti ke udah pasti itu karena dia baju putih. Kalau kita semua usul kalau ya Pak Saroma ya, iyalah. Udah sakit kita di dunia ini, keringat terus, capek cari makan, ya di tempat kerja disengkaki bos, disengkaki mandor. Sampai di rumah disengkaki istri, ya kan? Gak ada asuhan. Kalau aku yang pendam sabar, aku yang hidup ini. Ku hadapi kepala sekolah, ku hadapi semualah. Gak musuh-musuh lagi ya. Cuma aku berkata kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung oleh Dia, berikan kekuatan kepada aku. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya. Oke, ayat yang ke 14, sama-sama kita baca. Oh, siapa dulu? Si Pintu saja. Ya, silakan ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, terus? Maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Iya, sia-sia kita adakan ibadah seperti ini. Sia-sia duduk. Mulai semalam aku sudah bilang sama pendeta, besok kita ibadah di kebangkitan. Mana minyak wangi itu? Dicari, karena minyak wangi itu kan ada yang kecil itu.
Itu biasa di fotokopi ada itu. Di fotokopi. Tapi walaupun seperti itu, wanginya. Tadi malam kami cari punya wangi. Karena apa ini? Karena hari istimewa ini, Bang. Hari istimewa ini. Puji Tuhan. Makanya pulang tuh nanti dari sini. Kalau tempe ikan ganti. Pulang kau dari sini langsung pergi ke tukang ayam. 70.000 1 kilo potong. Rupanya kita harga bang kita ini masak kita makan tempe sama ikan asin. Nah, tapi kita harus berbahagia. Puji Tuhan. Ya Pastor Mahal. Nanti singgah disimpan apin ada itu ayam apa? Jangan ada yang makan ikan asin. Ini hari kemerdekaan lu. Kita perlu sukacita. Tuhan kita mengalahkan kematian. Wajar dong kita makan kecuali Tuhan kita itu masih bobo. Pulang kau dari sini aku khotbah. Kemana lah itu? Kenapa? Tuhan kita masih mati. Sedangkan Tuhan kita masih mati. Kemana kita nanti? Mati-matian lah kita. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Tetapi Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Maka pemberitaan Injil ini sampai pergi kita ke Besita, sampai pergi kita ke Batu Lima, sampai pergi kita kemana itu? Batu Hubur. Itu kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita ke sana. Padahal kita kemarin ke Batu Hubur itu sudah terlambat, hujan pula, salah jalan. Kembali lagi dari Sungai Buaya sampai tak ke sungai apa ini? Harimau. Katanya di Galang, dekat dari Galang. Rupanya sampai ke Delo Masihor. Dari Delo Masihor sini lagi mana? Katanya. Enggak sampai hujan. Sampai Silau Dunia. Sampai lewat Silau Dunia. Bayangkanlah. Dunia ini pun sudah silau. Jam 8 malam baru kami sampai di titik di mana itu, di kantor PTP itu ya. Dijemputlah kami di situ. Kalau enggak dijemput kami tersesat. Memang Tuhan itu baik. Orang-orang percaya tidak diizinkan tersesat. Puji Tuhan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kita yang ke Batu Hubur itu. Tetapi benar-benar Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi pas itu hampir sia-sia kau MC di sini. Sampai kau keringat-keringat kadang-kadang saya sampai tadi apa yang kau bilang tadi tak salah itu. Tapi alam masalah itu pas itu karena Yesus bangkit dari antara orang mati itu gak sia-sia. Puji Tuhan. Ini Paulus kan berkata kepada orang Korintus, tetapi andai kata Kristus dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami. Bayangkan, Paulus sudah di penjara, Paulus kapalnya terkandas, Paulus itu di apa namanya itu dibotahi, tetapi Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, itu sia-sia. Tetapi benar, Yesus bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Terus, ya, ayat 15. Nomor saja ayat 16. Ayat 16. Satu, ya. Iya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Artinya nanti, saudara, manusia yang sudah mati, ya, itu akan bangkit. Untuk menerima apa? Penghakiman. Allah yakin doa. Nampe godang dosanta. Allah jujur doa kita ibarat sono minimal taruh kayak doketi. Anggo hotu suruh. Puji Tuhan. Mulut terlambat pesawat yang puji Tuhan deh. Grab dona kadang-kadang naso lancar. Amin. Puji Tuhan. Ya, mengenal dulu apa baru bertuaran. Kalau kadang-kadang ini pun mendahulukan biaya kita yang kisi-kisitan itu, ya itu akan dibalaskan Tuhan 100 kali lipat. Kalau didahulukan 100 ditomboki 100 kali lipat 100.000. 100.000 atau 1 juta? 1 juta itu nanti dapat menjadi kemenangan.
Puji Tuhan. Ayat 17, sama-sama kita baca. Satu-satu, ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Ayat 19, lompat. Satu-satu, ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi saudara perhatikan, saudara mengikut Tuhan bukan hanya mengharapkan berkat dunia. Kau diberikan mobil, amin. Diberikan kau rumah mewah, amin. Ada rumah sewamu, amin. Ada depositomu, amin. Ada utangmu, itu biasa. Sedangkan negara berutang, apalagi kau. Apa yang utangku? Alena sebelum kamu bayar ke pendeta. Ayo orang dulu mana kan terjadi. Kita tidak tahu kami natal. Kau berapa ratus ribu habis waktu dan lain. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, kalau engkau datang gara-gara berkat, memang kita hidup diberkati. Tapi jangan itu yang kamu harapkan mengikut Tuhan, tetapi hidup yang kekallah yang engkau inginkan. Puji Tuhan. Ya, makanya dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya. Lanjut di ayat 20. Sama-sama kita baca satu-satu, ya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung. Iya, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai apa? Sebagai yang sulung. Saudara tahu apa yang sulung? Yang pertama. Yang pertama artinya dari semua orang mati, dialah yang pertama bangkit. Amin. Homa haluang musena. Doho tahu. Molonung asapku molunta seperti dia. Molonung maro Yesus pada hari ho. Hehe mahita merdani nebaru. Jual nama keluarga. Opung klaim buru sitorus. Anggoho ina pasti ho. Keurakan. Alana sudah diredu tiho. Diredu tiho no sekolah minggu. Diredu tiho no pemuda. Hari Minggu mangalompa ho. Tabu-tabu lompa-lompa minggu. Sampai itu orang kapora situ harus dianggoho masuk aku tuh suruh nama tuh yang baru terus. Puji Tuhan. Terus kita. Amin. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya Yesus adalah orang yang pertama bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Oke? Kita lompat saja di ayat ke 22. Ayat 22 sampai nanti ayat 23. Silakan Pito satu-satu, ya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kenapa ada persekutuan dengan Adam? Kenapa persekutuan dengan Kristus? Karena Adam yang pertama itu sudah penuh dengan dosa dan itu manusia-manusia yang sudah dimatikan. Tetapi Adam yang kedua yaitu Kristus, di dalam hidup Kristus kita dihidupkan. Anggo Adam tak percolo nunga mati sudena. Bahkan ketika zamannya Nuh, Allah berkata, aku menyesal menciptakan manusia. Makanya dihabiskanlah semua manusia pada saat Nabi Nuh. Tetapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, manusia bagaimana ya? Manusia perwa dung marzahat dan tabat-tubatnya nunga di pamate. Keturunan daripada Nuh lah kita sekarang. Justru dosa itu tetap ada dalam hidup kita, maka Yesus harus disalibkan. Puji Tuhan. Oke? Di ayat 32, perhatikan ini.
kepada kita semua. Apalagi kamu akan bawa ama-ama, bagaimana mudah coba. Ayat 22. Sada, ya itu. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Terus, Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum berpesta orang. Ya, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara, perhatikan dulu. Khususnya kau Bapak harus kena ini. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apa gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita apa? Marilah kita makan, marilah kita minum tua, marilah kita berkumpul ke sana, menjudi, semua kita lakukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, Tuhan berkata, manusia kelak nanti akan dibangkitkan untuk dihakimi. Puji Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus ini, marilah kita dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Puji Tuhan. Di hari-hari yang Yesus nungahewi siya namanya monang mahita. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Saya mau Bapak Ibu Saudara, di hari kemenangan ini kita mau bersukacita, kita mau bersyukur, kita mau tinggikan nama Yesus, kita mau muliakan Dia, Allah yang luar biasa. Namulang Yesus Tuhan sangapuni mangalap nama Dia, Tuhan sonangani. Haleluya. Amin. Saya mau Bapak Ibu Saudara ambil sikap posisi dalam berdoa. Namulang Yesus Tuhan sangapuni.
Mau lewat bali hode batang kami di udele di pasar. Na mga leon di hamit di kinalay kuno. Makningon kami di hari-hari mo. Hosian na mati. Manaluhon hamati ani. Dalam manguluho di hari patuluho. Somoni mahami ni panguluho. Na mati yan do kami ni panguluho nami. Alay ni panguluho do kami Tuhan. As